Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Chandra. Pagi Mbak Sri. Senang sekali ketemu, lama nggak ketemu. Lama saya juga nggak main nih, mohon maaf ya Pak ya, jadi repotin. Nggak apa-apa. Ini Pak, saya ini mau menanyakan mengenai kinerja pemimpin sekolah ya Pak ya. Salah satunya adalah mengambil keputusan ya kan Pak. Dan seringkali keputusan yang diambil mungkin berbenturan dengan berbagai hal seperti itu. Nah, dalam mengambil keputusan itu biasanya Pak Chandra menggunakan nilai-nilai kebajikan apa? Kebajikan yang sering digunakan itu apa saja? Satu yang mendasari satu pengambilan keputusan pertama adalah norma agama dulu. Segala sesuatu yang melanggar norma agama, meskipun itu sesuai dengan aturan suatu institusi, berpotensi untuk saya abaikan. Oh, gitu. Kemudian yang kedua, norma aturan dari suatu institusi. Nah, jadi dua hal itu biasanya selama ini dari pengalaman saya, norma agama itu selalu bisa melindungi saya dalam mengambil suatu sikap atau keputusan yang akan saya ambil. Gitu. Jadi itu patokan dasar utama nih. Iya. Jadinya tidak hanya tanggung jawabnya di dunia, tapi di akhirat Iya, ya. betul. Nah, selama ini Pak Chandra pernah tidak mengidentifikasi kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah SMA Satria 1 ini yang berhubungan dengan dilema etika atau rujukan moral? Ya, pengambilan keputusan khususnya berkaitan dengan masalah kebijakan dari sebuah institusi, misalkan di unit kami, itu selama ini saya sering dihadapkan pada pilihan yang mendasarkan tentang masalah kemanusiaan biasanya. Misalkan aturannya itu seseorang harus melakukan A secara aturan dari institusi kami, kemudian karena nilai-nilai kemanusiaan orang tersebut tidak bisa melaksanakan hal itu. Nah, oleh karena itu selalu saya akan menggunakan juga nilai-nilai selain aturan yang ada di sekolah, nilai-nilai kemanusiaan secara umum. Kira-kira pantas tidak dia diberi dispensasi? Karena pada hakikatnya seorang pemimpin itu berhak mengeluarkan suatu hal yang di luar dari ketetapan selama itu tidak mengganggu roda jalannya pemerintahan, atau itu sering kita menyebutnya namanya diskresi. Jadi setiap pemimpin manapun pasti akan memiliki hak diskresi terhadap suatu keadaan yang memaksa dia untuk mengambil sikap itu. Luar biasa sekali. Jadi Pak Chandra menempatkan sisi humanis juga ya dalam mengambil keputusan ya. Selain sisi humanis dari kebijakan dari Pak Chandra, ada tidak pernah menemui bahwa Pak Chandra dihadapkan pada suatu dilema antara keadilan atau melawan dengan rasa kasihan tadi, humanisme tadi, karena Pak Chandra menempatkan juga sisi humanis dalam mengambil keputusan. Ketika kita melakukan suatu pengambilan sikap, kita di dalam agama kan tidak boleh bersifat zalim. Zalim itu setahu saya adalah tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, atau orang sering menyebutnya dengan nama nilai keadilan. Oleh karena itu, supaya kita tidak zalim, maka kita harus meletakkan sesuatu itu pada tempatnya, sehingga kita sering disebut dengan kata adil. Oleh karenanya pengambilan keputusan apapun juga kita harus bersikap seperti itu. Jangan sampai rasa kemanusiaan terhadap satu sisi mengalahkan kelompok sisi yang lain. Nah, di situ kita diajarkan bahwa mengukur entitas dari sebuah kemudaratan dengan kebaikan harus kita timbang. Banyak mana? Kalau banyak yang kebaikannya, bisa jadi kemudaratan itu harus kita hindari. Ya, jadi disitulah tugas kita untuk menimbang-nimbang. Semakin banyak kebaikannya, kita yang harus ikuti itu. Semakin banyak keburukannya, itu yang harus kita tinggalkan. Luar biasa. Jadi justru itu tidak bisa memihak ya dari yang apa disampaikan Pak Chandra. Ada sisi keadilan dari yang diambil dari nilai agama tadi, tapi juga tidak mengambilkan humanis atau rasa kasihan tadi. Luar biasa sekali ya. Sedangkan untuk permasalahan yang lain, barangkali ada kasus yang pernah ditemui oleh Pak Chandra yang membuat Pak Chandra mengalami dilematis antara memilih atau mengatakan yang sejujurnya kebenaran, atau justru memilih yang mengambil nilai-nilai kesetiaan seperti itu. Ada tidak dilema seperti itu Pak? Kalau kejujuran itu saya pikir merupakan nilai mati ya, nilai mati. Jadi contoh
pimpinan saya meminta saya untuk melakukan sesuatu yang melanggar norma, itu pimpinan. Tetapi agama mengatakan itu melanggar aturan, melanggar tata kelola yang baik, maka kita harus berani mengatakan tidak boleh. Meskipun toh pada akhirnya pimpinan itu akan membenci kita, memberi kita hukuman yang mungkin tidak selaras dengan kebenaran yang ada, ya kita harus siap menerima hal itu. Tetapi juga misalkan ada misalkan studi kasus seorang tua yang mengalami kesulitan masalah ekonomi, dia tidak bisa mengambil rapor. Toh kebetulan saya punya kelebihan rezeki misalkan, maka permasalahan itu akan dengan mudah kita selesaikan dengan memberi sumbangan kepada orang itu secara personal, sehingga orang itu dapat selesai menyelesaikan mengambil rapor anaknya misalkan seperti itu. Itu jadi kita harus membedakan dilematis di sini antara kejujuran yang bersifat mutlak dengan kejujuran yang memang karena ketidakmampuan. Kalau ketidakmampuan dan kita memiliki kemampuan untuk membantu, ya kita selesaikan dengan mudah. Tetapi kalau masalah sederhana tetapi masalah kejujuran yang bersifat prinsipil, misalkan harus berbohong untuk menutupi suatu kesalahan, itu yang tidak bisa kita lakukan. Luar biasa. Artinya Pak Chandra menempatkan kejujuran dan kebenaran di atas dari rasa kesetiaan yang lain, gitu ya Bapak ya. Nah, selanjutnya Pak Chandra, saya pengen tahu nih, ada tidak ya pernah mengalami sebuah kasus tidak hanya siswa, mungkin guru yang sama-sama mengadu nilai kebenaran, tetapi di situ membuat Pak Chandra juga mengalami dilema. Selain masalah murid tadi mengenai keuangan atau benturan murid yang melanggar peraturan, untuk yang lingkup rekan guru, karena kan Pak Chandra sebagai pemimpin sekolah. Jadi sering kita menemukan dua rekan guru menangani suatu kasus berbeda pandangan. Saya ingat ketika di dalam agama kita kan kita diminta untuk misalkan makan sesuatu yang halal. Ternyata tidak hanya halal, ditambah thayyib. Ya, baik. Oleh karena itu, ketika ada suatu permasalahan itu menurut guru A, misalkan untuk menegakkan disiplin terhadap seorang siswa, guru A berpandangan dia harus begini, guru B harus berpandangan begini. Maka biasanya saya akan mengundang dua orang guru itu dan saya minta satu staf pimpinan saya mendampingi. Terus kita coba cari solusi yang terbaik dari keduanya. Dan ini sudah sering beberapa kali terjadi ketika dua guru itu kita pertemukan. Dari perbedaan pendapat itu kita komunikasikan. Di orang Jawa itu ada namanya istilah nek ono rembug ya dirembug, nek ono pikir ya dipikir bareng. Maka hasil dari pertemuan itu harus kita sepakati. Dua orang yang berbeda pandangan ini dengan saya sebagai pimpinan menyepakati bahwa alternatif solusi dari ini adalah si X. Maka dua pihak ini harus menyepakati itu. Dan alhamdulillah dengan kesepakatan ini kedua pihak tanpa merasa ada yang dikalahkan mau menjalankan alternatif solusi secara bersama-sama. Oh iya, jadi itu sebenarnya sudah langsung jawaban pertanyaan saya selanjutnya, yaitu langkah yang dilakukan Pak Chandra dengan musyawarah, begitu ya. Dengan musyawarah yang berkaitan dengan pihak bermasalah. Iya betul. Itu sudah beberapa kali. Dan kita sebagai pimpinan, walaupun yang saya tangani orangnya lebih tua dari saya atau lebih muda dari saya, ya kita menyejajarkan sebagai rekan. Ini loh solusi yang terbaik, itu sebaiknya ini untuk kepentingan bersama. Ya, luar biasa ya. Saya jadi banyak belajar loh. Karena di sini tadi disampaikan Pak Chandra lebih mengutamakan nilai-nilai agama ya, religi, lalu berikutnya baru mengaitkan dengan aturan institusi seperti itu. Nah, ini juga berhubungan dengan pertanyaan saya selanjutnya. Tantangannya apa ini Pak Chandra? Karena kan sudah mengambil sebuah prinsip yang sangat bagus, yang mana itu juga patokan dasar manusia, yaitu nilai religi dan tadi ya aturan dan kemanusiaan. Selain itu tantangannya apa Pak Chandra supaya keputusan yang Pak Chandra ambil itu dirasa adil untuk semua orang? Tantangan yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin itu adalah selalu belajar. Ilmu agama itu luas loh. Ilmu agama itu tuh saya yakin bisa menangani semua permasalahan dalam kehidupan kita, pasti itu. Cuma masalah keluasan kita di dalam membaca, keluasan kita di dalam berguru kepada orang-orang yang berilmu, keluasan kita berguru pada buku-buku yang ada. Kalau kita kebetulan sih saya dari dulu suka membaca ya, jadi referensi itu merupakan salah satu patokan fondasi saya.
Sehingga dengan keluasan wawasan itu, insya Allah semua permasalahan yang dalam kehidupan kita itu bisa terselesaikan dengan baik. Kalau kita nggak mau belajar ya akhirnya kita seperti terkungkung, kayaknya kita hebat, ternyata kita seperti kata dalam tempurung. Bukalah leluas wawasan kita dengan banyak membaca, dan selalu kalau di dalam agama kita kan selalu diakhiri dengan kalau kita membaca buku itu kan bahwa visual kebenarannya milik Allah bukan milik saya. Sehingga ketika saya membaca sebuah referensi ada suatu problem solusinya ini, kemudian ada orang lain yang mengatakan solusinya ini, nah, maka kebenaran itu biarkan Allah yang menentukan. Tetapi saya mencoba mendekati dengan ini tanpa harus saya menyalahkan orang ini, karena kita bisa saja beda pendapat dalam suatu kasus yang sama. Oh iya, luar biasa ya. Ini sesuai sekali loh dengan kurikulum Merdeka, kan kita juga dituntut menjadi guru pembelajar. Nah, jadi mempunyai pemimpin pembelajar seperti Pak Chandra ini bisa menggerakkan semua komunitas guru di sini ya, karena dulu saya juga sempat menjadi bagian dari sini ya, karena memang nilai religi di sini sangat kuat sekali, memang saya rasakan ya, dengan didukung guru agama juga yang mempunyai profil yang bisa menggerakkan itu tadi ya, nilai religi itu ya. Kalau masalah kapabilitas seorang dalam beragama itu lihatlah bukan dari background-nya, tetapi dari ketakwaan, dan ketakwaan itu kan tidak hanya dari status pendidikan, tetapi dari aktualisasi kehidupan sehari-hari. Dengan aktualisasi sehari-hari itu kita bisa mengerti, dan biasanya aktualisasi itu bisa seseorang itu baik dan tidak bisa diuji dengan satu masalah ekonomi. Ujilah ia dengan, kalau kau ingin melihat aktualisasi di seseorang ya, ujilah dia dengan uang, ujilah dengan uang, maka kita akan mengerti, oh orang itu akhirnya kalau masalah dunia itu begini, dia bagaimana. Dunia itu adalah bahan uji coba dan candaan bagi kita, sehingga ujilah dia dengan dunia. Kalau dia bisa lolos dari ujian dunia dan menyandarkan pada kehidupan akhirat dan dunia yang sebagai pijakan, maka dia memang orang hebat. Tetapi kalau dia masih tergoda dengan dunia dan menjadikan itu sasaran akhir, maka dia harus lebih banyak belajar. Masya Allah, saya mau dapat tausiah banyak ya. Maaf. Justru saya dapat pencerahan dia di situ ya. Jadi memang jembatan, betul sekali ya, betul sekali Pak Chandra, saya setuju, itu jembatan saja ya, karena kan nyebrang kita kan harus ini dulu sebelum sampai ke tujuan, karena tujuan akhirnya kan nggak di sini ya. Iya, luar biasa. Karena saya menyaksikan sendiri kok. Kalau dulu zamannya Pak Tarto ya selalu dari pagi yang datang sampai sel 1, di sel pertama di musola ngaji 2 gitu, terus diikuti semua guru sama murid ya. Saya itu sih menyaksikan sendiri ya saya. Jadi ini nggak pura-pura ya. Ya. Dan ini selanjutnya mengenai timing atau waktu. Pak Chandra, apakah pernah menyisihkan waktu tertentu manakala menghadapi sebuah permasalahan yang membutuhkan penanganan atau pengambilan putusan yang agak rumit ini, ada waktu tertentu atau hanya sekedar ya udah instan ini aja, karena Pak Chandra kan sebagai kepala atau pimpinan kan dia berhak kan langsung memutuskan. Bagaimana itu Pak? Berpikirlah sebelum mengambil sikap, sebelum mengambil keputusan. Kalau kamu ragu, tinggalkan. Ketika kamu mau mengambil sikap dalam situasi yang kamu tidak tahu apa yang harus kamu lakukan, dekatkanlah dirimu pada Tuhan. Bisa sholat sunnah 2 rakaat untuk meminta petunjuk kira-kira putusannya apa. Atau kalau saya sering cenderungnya tuh membaca kitab suci dulu sebelum mengambil keputusan, ya. Karena kadang-kadang keputusan kita itu belum tentu sesuai dengan akal yang harus kita lakukan. Sering kok tanda-tanda dari Tuhan kepada kita itu muncul manakala kita mendekatkan diri, bisa dengan sholat, dengan membaca kitab suci. Kita sedih itu nanti, oh tampaknya harusnya begini. Dan seorang pemimpin jangan ragu mengambil sikap. Seorang pemimpin bisa salah, bisa benar, tetapi kesalahan yang dia lakukan itu adalah berdasarkan kemampuan yang dia miliki, maka itu tidak akan bersalah, dia tidak akan berdosa. Kecuali dia mengambil keputusannya salah-salah tanpa memikirkan. Jika jangan pernah ada kekosongan keputusan dalam suatu hal. Pemimpin harus mengambil sikap, toh pada akhirnya dia disalahkan, itu okay, tidak masalah, dia harus berani bertanggung jawab. Tetapi dia jangan pernah takut mengambil keputusan seorang pemimpin. Nah, kebiasaan saya memang mengambil waktu kita sedikit dengan membaca kitab suci, maka hati rada tenang. Dalam situasi yang tenang itu, maka kita ambil sikap, keputusannya begitu.
Jadi Pak Chandra juga sudah menerapkan mindfulness. Apa itu? Itu salah satu modul kami. Oh. Jadi kayak berhenti dulu, berpikir jernih dengan healing seperti itu, asal healing baru mengambil keputusan. Oh, ada itu tuh. Iya, Aku nggak ngerti, luar Pak. biasa. Jadi ini nggak perlu ikut ini ya, kepala sekolah penggerak kayaknya udah cocok. Tapi Pak Chandra nggak ikut ya? Enggak ikut, enggak. Oh. Setiap tua enggak, sebentar aku mau Masa selesai. sih? Iya. Tapi wajahnya sama loh, sama kayak 10 tahun belakangan di sini loh. Bener deh sama wajahnya ya, awet Iya. muda. Nah, selanjutnya ini yang berhubungan dengan apa ya, seseorang atau keadaan atau faktor apa saja sih yang biasanya membantu Pak Chandra tadi kalau disampaikan lebih ke religi ya, pendekatan agamanya sangat kuat sekali dan saya rasa itu yang nggak dipunyai setiap pemimpin ya Bapak ya. Ini semua orang punya lah. Iya, bahkan kadang tidak berlandaskan pada kekuatan religi, tidak semua ya. Dan ini sangat bagus sekali. Nah, selain dari kekuatan religi juga dari tadi dukungan nilai-nilai kebajikan yang Pak Chandra miliki, termasuk juga profil pemimpin yang sudah kuat yang dimiliki. Faktor lain yang biasanya membantu Pak Chandra untuk mengambil keputusan yang dirasa itu kayak dilematis dan sulit apa Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas 12 faktor. Baik, ketika kita hendak mengambil keputusan sebaik mungkin, kadang-kadang pengalaman masa lalu itu sangat berkesan bagi saya. Ya, dulu ketika kita belajar di bangku kuliah sebagai aktivis dan lain-lain, terus kehidupan masa lalu yang menuntut kerja keras kita untuk mencapai titik yang mungkin kita sering menyebutnya sebagai golden era saat ini, masa kemasan saya, maka keputusan yang saya ambil biasanya berreferensi pada masa-masa yang dulu pernah ada, bahwa ketika ada orang dihinakan, ketika ada orang tidak diletakkan pada posisi yang tepat, itu akan membuat dia akan sakit hati dan merasa bisa mengeluh kepada Tuhan, dan itu sesuatu yang bahaya. Kalau ketika ada orang yang teraniaya tidak protes kepada kita, itu justru bahaya. Oleh karena itu kita benar-benar harus hati-hati. Jangan sampai ada orang yang terluka dengan keputusan kita atas dasar ketidakadilan. Kalau atas dasar kedisiplinan sih oke ya. Tetapi kalau atas dasar ketidakadilan karena rasa like and dislike, maka itu sangat sesuatu pengambilan keputusan yang tidak boleh kita lakukan. Ya, jadi referensi terhadap masa lalu itu, misalkan kita pernah kenal sama Bu Asri, pernah dekat dengan Bu Asri, kemudian ada rasa suka dan tidak suka, terus saya mengambil keputusan berdasarkan itu, maka itu tidak boleh. Ya, harus didasarkan atas keadilan yang ada. Dan kalau kita melihat penderitaan orang karena merasa ketidakadilan itu tidak enak, maka kita jangan pernah mengambil keputusan yang menyebabkan hal itu tidak enak. Itu makanya saya akan berusaha memberikan keputusan yang terbaik. Mungkin itu tidak baik untuk orang itu atau saya, tetapi kalau itu adalah sesuatu yang sesuai dengan aturan, ya laksanakan saja. Jadi memang sangat dipikirkan dalam sebelum keputusan itu Pak Chandra buat. Betul. Dengan melihat sisi keadilannya, humanisnya, juga efek sampingnya. Betul. Ya. Baik Pak Chandra, untuk menutup wawancara ini, luar biasa, saya mengambil banyak sekali hikmah sekali ya di sini ya, bahwa ternyata setiap orang, nggak cuma guru, manusia pada umumnya memang dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensi biar dalam mengambil keputusan dan dalam bertindak itu dipikir rasional seperti itu ya, yang mengandung nilai-nilai itu tadi ya. Mungkin Pak Chandra bisa menyimpulkan atau memberi satu buah kalimat penutup, beberapa kalimat untuk keputusan pemimpin yang mengandung nilai kebijakan dan sesuai dengan nilai-nilai humanis pada umumnya. Baik, pesan saya untuk Mbak Asri, satu, selalu belajar, jangan lelah untuk belajar ya, karena gerbang ilmu itu akan membawa kita pada keluasan di dalam berpikir ya. Yang kedua, letakkan sesuatu pada tempatnya biar kita tidak tergolong orang yang buruk, karena orang yang baik adalah orang yang meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dan yang ketiga, yang terakhir, selalu sandarkan keputusanmu itu sebagai kehendak Tuhan atas dirimu di muka bumi sebagai khalifah. Karena manusia itu adalah khalifah di muka bumi yang diharapkan tidak membuat kerusakan, tetapi menciptakan kebaikan, bukan hanya pada diri orang itu sendiri, tetapi juga kepada semesta. Jadilah terang bagi semesta agar bahagia hidup kita dunia dan akhirat.
Terima kasih. Alhamdulillah saya dapat banyak insight loh Pak, ini bener loh Pak, luar biasa, nggak pernah ketemu. Iya. Kali kita ketemu apa sebentar nggak pernah ngobrol. Iya. Dulu juga sering sekali baca tulisannya Pak Sandi, dulu Iya. sering ngirim ke Suara Merdeka, iya. Nah, sekarang kayaknya udah jarang ya Pak. Jarang, karena ya itu kesibukan sebagai pimpinan Iya, itu iya, ya iya. kayak gitu. Mungkin kalau sudah purna jadi waka atau sudah jadi guru biasa, mungkin waktu itu akan banyak untuk menulis lagi. Iya, tapi masa udah berumur sekali, paling 40 dikit kan Pak Sandi? Ya 20 lebih sedikit. Kan nggak berubah wajahnya bener. Alhamdulillah. Terima kasih sekali Pak Sandra. Alhamdulillah sekali, Masya Allah. Saya banyak belajar, sungguh saya banyak belajar ya Mohon Pak maaf ya. kalau ada yang salah-salah. Beda itu. sekali ya, karena ternyata memang setiap pemimpin punya ini ya, ini sendiri, gaya Iya. pemimpin sendiri ya Pak ya. Jangan kau hanya samakan dengan dirimu atau dengan orang yang Iya, kau nggak ingin bisa, inginkan. nggak boleh. Setiap orang punya karakter individu yang Betul, berbeda-beda. Betul sekali. Terima kasih Sama-sama, atas Ibu. waktunya Iya. pagi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.